Tapi nama nama Farhan tetap di 01. Tetap stagnan Agak sampai mirip Pak Jokowi. sorry. Kembali lagi di Hamid Talk. Kali ini saya kedatangan, ini bisa dibilang adik kelas saya sewaktu SMA. Tuh. Dan hari ini ternyata dia menjadi orang nomor 1 di HMPS jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Saripidatu ya. Betul Bang. Oke, Farhan Muzaffar Rahman. Benar ya? Farhan Muzaffar Rahman. Muzaffar Rahman. Apa kabar Ang? Alhamdulillah sehat Bang. Abang gimana nih? Sehat? Saya sehat Iya. alhamdulillah. Aduh. Ya apa ya? Sekarang masih pandemi, jadi kita harus senantiasa jaga kesehatan. Iya, bawa masker. Oh Aman. itu. Tapi Kalau hand sanitizer-nya di mana nih? enggak ada. Kopi aja. Iya. Jadi kita sekarang akan coba ngobrol sambil ngopi tipis-tipis terkait apa sebenarnya yang memang menjadi menarik. Keberatan nggak tadi saya bilang orang nomor 1 di BSA? Enggak, keberatan Kenapa karena tuh? gimana ya Bang, kita jadi nomor 1 juga tidak menutup kemungkinan hasil dari kerja keras tim dulu gitu Bang. Jadi Farhan selalu menempatkan gitu di orang yang memang kerjasama, orang yang suka kerjasama dan ingin membangun sinergitas dan sebagainya. Jadi selalu memposisikan bukan Superman tapi pengen membuat super tim gitu. Itu kayak bahasa-bahasa formalitas ya. Iya. Formalitas anjir. Oke, tapi kita nangkep poinnya tuh. Meskipun katakanlah hari ini saya nyebutnya biasa kan Pak Ang nih. Meskipun Pak Ang hari ini sebagai ketua HMPS di BSA, tapi ya tadi ada kerja tim di situ. Dan kita memang ingin sinergitas ke depan. Betul. Oke. Saya pengen tahu nih Ang. Sekarang kan pandemi, ya kan? Otomatis semuanya serba dibatasi. Ya. Kok mau tiba-tiba jadi ketua HMPS? Ya gimana ya Bang? Ini panjang sih ceritanya Bang. Boleh kita cerita. Oke lah ceritanya. Jadi gini Bang, waktu pemilu di UIN, Pemilwa dulu itu namanya Pemira. Oke. Diganti. Saya agak nostalgia nih. Iya. Senior. Pemira diganti jadi Pemilwa. Itu mulai masuk bursa di akhir tahun 2019 Desember. Akhir tahun 2019. Mulai masuk bursa di pencalonan. Masih di gini lah maksudnya. Lu mau enggak jadi gini gitu ya Oke. Itu sebelum pandemi kan. Artinya belum terbayang bahwa akan seperti ini gitu Bang. Agak-agak terjebak kalau gitu. Nah, itu sih kata paling menjelamnya gitu Bang. Oke. Nah, waktu itu berjalan mapping biasa. Nyari calon, akhirnya ketemu 2 nama. Sampai ganti wakil Bang. Udah 3 kali ganti wakil. Oh, sempet 3 kali ganti wakil. Iya, jadi dulu itu memang seperti itu, saking lamanya dan fluktuatif lah gitu. Tapi nama Farhan tetap di 01. Tetap stagnan sampai agak mirip Pak Jokowi. Sorry. Di 1 ya, maksudnya di ketua. Iya. Pas awalnya ada rencana katanya dilaksanakan Maret. Oke. Tapi dipending lagi sama rektor. Oh. Nah, pas bulan Maret kan kejadian tuh pandemi awal. Bos pulang semua. Pulang lah saya juga. Ngeri sedap juga gitu kan, karena waktu itu ada isu-isu yang udah kena dan sebagainya. Pulang dari situ udah nggak bahas-bahas terkait pemilu dan pemilu sih. Cuma yang aktivitas kegiatan sehari-hari, kuliah online gitu. Nah, hampir down sih, nggak ada pembahasan sama sekali, tim pun masing-masing gitu. Mulai muncul lagi di semester yang kemarin tuh Bang, semester 4. Kan semester 3 pandemi, semester 4 masih. Nah, semester 4 ada rencana mau ada pemilu di bulan Oktober.
Oktober mulai rame lagi tuh. Hmm. Udah semester 4 mikir gini, Kayaknya enggak deh. kayaknya udah deh gitu Udah kan. ya. Kasih aja deh ke yang lain gitu. Oke. Ngobrol tuh kan ke tim. Ah, Gimana nih kalau gua turun gitu, maksudnya di sisi lain usia udah tua misalnya takutnya tapi tim gak ngasih pada dasarnya. Ya sudah gimana ya kalau jadi prinsip gua Bang, kalau misalnya orang ngasih ini kepercayaan, ya udahlah selesain gitu. Nah, toh kita juga kan udah memulai juga kan. iya gitu. Jadi kasihan juga kan ribet gitu Hmm. kalau misalnya mau nyari nama lagi. Iya. Akhirnya tapi opsinya waktu itu tim di mixing Pak. Jadi Di angkatan mixing? 18 19. Oh, Jadi yang Wakilnya? wakil saya angkatan 19. Akhirnya yang satu di nomor 2-nya dicabut, naik nomor yang dari 19. Jadi kalau mau dibilang mau enggak juga, tapi emang kayak ya siapa lagi gitu Bang, kayak ya udahlah gitu kan. Kita bareng-bareng aja deh. Nah, gitu. Jadi Bang, gimana ya? Terjebak, bisa dikatakan terjebak Oke, ya. oke. Pas pandemi kayak gini. Iya. Karena bingung juga gitu Nah. mau ngapain anjir pandemi gitu Iya, kan betul, gitu. Berarti wakil sekarang angkatan 2019. Tuh, Perempuan? laki-laki. Oh, laki-laki. Namanya Baim. Baim. Oke, mudah-mudahan Baim nanti nonton. Iya, wajib lah. Gila kalau yang nonton. Oke. Oh, gitu ya kondisinya. Waktu itu kalau boleh tahu kenapa dipending? Kurang tahu tuh. Itu mah rektorat sih masalahnya. Rektorat ya? Tapi katanya kalau senat udah siap. Tapi rektor maunya diundur. Nggak tahu kenapa, itu urusan rektorat lah. Nanti saya tanya Bu Rektor ya. Boleh? Di podcast. Oke. Saya pengen tahu nih. Sebenarnya tata cara ataupun mekanisme pemilihan HMPS ini gimana? Sekarang ya Yang sekarang. sama sistemnya e-voting. Kan dari tahun 2019 juga tuh pemira itu e-voting. UIN tuh udah memberlakukan e-voting, tapi waktu itu banyak kecolongan karena kurangnya sosialisasi. Jadi kan loginnya itu pakai username sama password. Jadi dari kan kalau akun kan suka dikasih itu akun AIS, kalau namanya AIS ya di UIN. AIS itu apa tuh? Academic Information System. Oke. Ya kayak gitu dah. AIS kalau di Bandung apa Bang namanya? Wah, saya nggak tahu. Oh ya, udah lama ya. Udah gantung. Ya kayak gitu Bang. Jadi kayak mau lihat nilai yang kayak gitu. Itu terintegrasi sama akun itu. Kan awalnya dikasih sama Pusdipanda, ya kayak pusat teknologinya UIN. Jadi nama username sama password sama di NIM. Oke. Oh, iya. Jadi itu yang katakanlah untuk meminimalisir kecurangan. Tapi Bang, waktu 2019 itu banyak mahasiswa yang belum ganti password. Jadi kalau udah masukin NIM, password NIM, masuk dia. Jadi login gitu. Itu banyak kecolongan tuh. Ada yang sampai ketika mau milih, kok udah dipilihin. Nah itu 2019, catatan 2019. Nah untuk 2020 ada perbaikan masif itu kan dari Pusdipanda, cepet ganti password. Kita juga dari tim takut itu kan, akhirnya gerakin semua tim buat sosialisasi ganti password. Nah untuk tahun ini saya tidak tahu apakah ada atau tidak, tapi tidak separah dulu lah. Maksudnya tingkat kecurangan seperti itu. Sistemnya sama e-voting. Tapi mulai dari tahun ini tuh kan gara-gara pandemi, dari mulai pemberkasan itu sampai digital semua. Makanya banyak sengketa di pemberkasan kemarin karena kan baru digital dan cukup rumit lah gitu, semua di scan dan sebagainya. Bener. Iya, jadi bahannya PDF, diupload PDF semua PDF. Pemberkasan online, pemilihan online, debat pun online. Iya, dan ini yang seru nih kalau ngomongin debat Gimana tuh? Midnight. Maksudnya debatnya ini hampir ke tengah malam. Itu debat DMAU itu dari jam 2 kalau nggak salah. Jam 2. Rangkaian. Itu. Jadi iya. 2 jam 2 malam ini kan it's crazy thing gitu. Maksudnya ini gila gitu maksud. Siapa yang mau denger? Untung sih masih ada buzzer yang nonton. Oke. Oh gitu ya. Jadi sampai proses tahap akhir emang
serba digital. Untuk tahun ini e-voting pun kita. Nah, untuk sekarang itu jadi kalau kita login pakai akun AIS tadi nggak bisa balik lagi, Bang. Jadi harus benar-benar langsung di vote. Ini kerennya itu. Jadi maksudnya ketika ada perbaikan lah, bisa dikatakan ini bisa diapresiasi buat dari Puspanda. Jadi ketika udah milih nomor HMPS misalnya nomor berapa dipilih, udah ke laman bukan slide berikutnya pilihan misalnya senat mungkin apa itu, kita nggak bisa lagi ke sini. Jadi cuma sekali aja. Jadi kalau misalnya gara-gara misalnya kalau bangun nih kepencet udah itu doang sih, harus benar-benar fokus gitu kalau mau milih tuh, benar-benar di briefing tak udah selesai. Itu rentan votingnya sehari full apa bagaimana? Sehari. Tapi cukup bingungnya itu, Bang, dari pemilihan kan kalau digital nggak tahu ya kenapa, ini mungkin teknisnya baru ya. Jadi setelah pemilihan pengumuman agak lama sih, remnya agak lama. Tapi alhamdulillah tidak sebegitu ini, tidak ada sengketa apapun untuk itu. Pertanyaannya, berarti kampus dong yang pegang sistem? Kampus yang pegang sistem di bawah Puspanda. Puspanda yang menanggung jawab sistemnya, pengawasan dari KPPM dan BPPM. KPU-nya sama BPU-nya gitulah. Jadi gitu. Jadi dulu mah hampir ini, Bang, hampir terserah Puspanda. Kalau sekarang itu memang KPU ngawas. Jadi benar, karena kan evaluasi tahun kemarin lah gitu ya. Sekarang tuh Puspanda benar-benar diawasi waktu itu. Oh gitu ya. Nah, kalau dapat informasi dari tim. Tadi sebenarnya saya agak seuzon. Saya kira memang KPU tidak bisa mengawasi. Oh enggak. Juga. Aman sih, Bang, aman. Gitu ya. Iya. Ini sih apa ya, kalau bagi saya pribadi ini sangat baru. Memang fase saya dulu belum pakai begitu. Iya, betul. Saya masih ingat tuh dulu kita bawa berkas kan ke gitu. apa tuh? Student center. Iya. Berkas ini berkasnya diverifikasi segala macam. Tapi kalau sekarang udah pakai digital semuanya. Nah, iya. Tapi ada gak sih kalau misalnya yang dari yang kemarin nih, ada yang masih harus dievaluasi gak sih ya kira-kira? Nah, kebetulan masuk nih kemarin kan ya ikutlah salah satu program akselerasi kayak HMI gitu. Di HMI ada program buat beasiswa luar negeri lah gitu. Jadi kita dilatih nulis Inggris, speaking sama sebagainya lah. Kebetulan Farhan ambil topik itu buat tugas akhir di program itu. Topik terkait catatan evaluasi UIN pemilu UIN 2020. Tapi kan dalam bahasa Inggris itu. Di situ poin-poinnya sih timeline sih, Bang, catatannya. Di timeline itu agak acak-acakan. Jadi tidak sesuai apa yang diinfokan di awal. Banyak perubahan. Pemberkasan pun ngaret berapa hari. Dan mungkin itu yang membuat agak curiga dong. Iya. Jadi emang di situ, Bang, keras waktu di pemilu 2020 dengan lawan itu kerasnya di pemberkasan. Jadi kalau dulu kan habis nyoblos baru rame ya. Kalau sekarang di pemberkasan nih rame. Gitu, Bang. Jadi memang mungkin baru dan sebagainya. Agak tricky di pemberkasan. Kalau dulu kan pemberkasan kalau misalnya belum memenuhi syarat dibalikin lagi, kita benerin. Katanya sih dulu gitu ya. Kata menurut saya ngerasain begitu. Tapi kalau sekarang kan gimana? Kalau udah lewat Google Form di-upload, nggak dibalikin, akhirnya langsung diverifikasi. Jadi gitu. Makanya mainnya di sengketa pemberkasan. Kalau dulu mah meminimalisir sengketa pemberkasan, sekarang tuh mainnya di sengketa. Sampai rektorat tuh turun gitu. Buat pemberkasan kayak gini. Jadi timeline acak-acakan. Sampai yang paling disoroti itu debat sampai malam, tengah malam kan. Ya walaupun memang rektor waktu itu di Demau hadir, kalau di Adab sendiri dosen tidak ada yang hadir karena memang ya mungkin itu bukan waktunya buat dosen gitu kan. Cuma yang hadir itu dari pihak KPPM sama demisioner. Yang jadi panelis pertanyaan. Dia jadi panelis. Iya kan, jadi panelis gitu kan. Nah, itu dari lewat Zoom. Dan
mungkin catatannya juga tidak di break out gitu. Jadi pelaksanaannya diruntut waktu kalau diadab ya. Kalau diadab jadi SPI dulu misalnya. Kemudian jadi gitu. Jadi ngabisin waktu lama gitu. Adab itu ada berapa jurusan? Adab itu ada SPI, EBSA, SPI, terjemah 5. Oh iya benar. Itu juga pasti ngebuat lama. Sasing, IP. Sasing. Nah, sasing sastra Inggris. Sastra Inggris. Sasing. Saya jadi ingat juga tuh bahasa sasing udah lama juga. Oh iya. Sasing. Di Paramadina S2 nggak ada sasing. Seingat saya nggak ada. Nggak ada. Seingat saya nggak ada. Apa ya, menyoal e-voting ini saya kira kan tadi ya tidak ada pengawasan gitu dari KPPM-nya. KPPM ya namanya. KPP. Iya ganti. Dulu itu KPU. KPU iya. Sekarang tuh KPPM, Komisi Pemilihan Mahasiswa. KPM. Kalau BPPM Badan Pengawas Pemilu Mahasiswa. Ya, saya kan udah lama ya gak update. Oh iya. Soal yang begituan gitu. Ternyata kayaknya hampir semuanya berubah gitu, termasuk nomenklatur, sistemnya juga tadi pakai digital dan segala macam. Meskipun nggak tahu juga mungkinnya di kampus-kampus lain ya. Apa semua pakai begitu? Kurang tahu tuh. Tapi kalau lihat tetangga nih UIN Bandung kan udah nggak pakai ini ya. Katanya pakai musyawarah katanya. Saya juga. UIN Jakarta masih seksi lah, maksudnya masih seru gitu kalau ini walaupun digital tetap aja kalau waktu pemilihan mah pada ke kampus demo mah jalan gitu. Harus dong. Harus gas lah. Oke.